Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Luli. Baiklah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu barisan bilangan. Kali ini kita akan menuju barisan bilangan pada pola suku ke N. Apa sih Bu itu? Kok bahasanya agak menyeramkan? Jangan khawatir, perhatikan di sini. Kalian sudah mencatat ini sebelumnya dari rumah. Barisan bilangan itu biasanya disusun dengan angka-angka yang berurutan. Misalkan ya, kita punya 0, 2, 4 dan seterusnya, masih bisa dilanjutkan. Nah, di sini sebenarnya 0, 2 dan 4 ini mempunyai urutan tertentu, yaitu urutan suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku selanjutnya. UN itu apa Bu? UN itu bisa diganti dengan angka berapa saja. Artinya misalkan kalian berhenti di suku kelima, maka sampai U5. Kalian berhenti di suku keempat, maka akan dituliskan dengan U4. Kalian berhenti di suku 100 menjadi U100. Sehingga N adalah angka bebas yang bisa kalian isi. Mulai dari 1 sampai 100. Sampai tak berhingga. Sekarang perhatikan. U1 disebut juga dengan awal. U1 disebut dengan awal atau biasa disingkat dengan A. U1 itu adalah suku pertama, suku kedua. Walaupun ditulis U1, artinya kalau dibaca adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku ke N. Suku ke N. Contohnya 0, 2, 4. Suku pertamanya adalah 0 atau awalnya adalah 0. Suku kedua adalah 2. Suku ketiganya adalah 4. Ini contoh cara menuliskan. Nah, kalau misalnya nanti pada soal sebelumnya kalian hanya diminta untuk menentukan 3 suku selanjutnya atau 2 suku selanjutnya atau berapakah istilah titik-titik berikut. Itu seperti soal contoh nomor 1 ini. Ini sudah kalian kerjakan di minggu lalu. Misalkan diberikan barisan bilangan ada 2, 5, 8, dan 11. Sehingga suku pertama atau awalnya atau U1-nya adalah 2, kemudian suku kedua 5, suku ketiga 8, suku keempat 11. Gampang sekali kalau diminta berapa sih isinya titik-titik berikut ini. Nah, kalian tinggal melihat berapa beda antar sukunya. Ini sudah pernah diajar ya sebelumnya. Ini ditambah 3, ditambah 3. Maka U1 2. Berarti U2, U1 ditambah 3, 2 ditambah 3 menjadi suku kedua. Suku ketiga yaitu suku kedua ditambah 3. Suku keempat, berapa suku keempat? Dari suku ketiga 8 ditambah 3. Atau ditambah dengan beda antar suku. Jadi yang dimaksud dengan tambah 3 ini adalah beda antar suku. Sehingga beda antar suku atau disingkat dengan B itu sama dengan plus 3 atau positif 3. Bu, mungkinkah beda antar sukunya negatif? Sangat mungkin apabila barisannya menurun. Misalnya suku pertama adalah 11, 8, 5, 2. Berarti sukunya turun ke bawah. Sehingga beda antar sukunya adalah negatif. Bu, bagaimana cara memperoleh B? B itu diperoleh dengan cara mengurangkan 2 suku yang berurutan. U2 dikurang U1. U2 berapa U2? U2-nya 5. U1-nya 2. Sehingga 5 dikurang 2. Hasilnya adalah 5 kurang 2, 3. Nah, sehingga beda antar sukunya adalah 3. Atau mungkin kalau misalnya yang diketahui dalam soal tidak ada suku pertama, suku kedua. Yang dikasih tahu langsung suku ke-7 dan suku ke-8. Kalian tetap bisa mencari beda antar sukunya, yaitu dengan cara mengurangkan suku ke-8 dengan suku ke-7 atau suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Harus yang berurutan, 2 suku berurutan, yaitu suku setelahnya dan suku sebelumnya. Misalnya U3 kurang U2, U4 kurang U3, semua akan menghasilkan beda antar suku. Itu untuk barisan bilangan aritmatika. Sekali lagi untuk barisan bilangan aritmatika. Selanjutnya, ya ini adalah contoh soal yang sedikit lebih rumit. Namun ini bukan contoh soal, maksudnya soal berikutnya adalah akan hadir dalam bentuk yang lebih sulit. Misalkan kalian diberikan nih barisan yang sama 2, 5, 8, 11. Tapi yang ditanya adalah berapakah angka di suku ke-100. Sehingga yang ditanya adalah U100. Sementara sebelumnya untuk mencari U1, U2,
U3, U4, mudah sekali. Kalian hanya perlu menambahkan 3 dari suku-suku sebelumnya. Nah, namun ketika U100 kita nggak punya informasi tentang suku ke-99. Bagaimana cara mencari U100? Oh Bu, gampang. Suku ke-99 ditambah 3. Namun bagaimana caranya? Suku ke-99 belum ditemukan. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk belajar mengeneralisasi bagaimana caranya menemukan formula atau rumus suku ke N. Suku ke N dalam suatu barisan bilangan. Baiklah, selanjutnya akan Ibu jelaskan berdasarkan catatan yang sudah kalian pegang. Oke, sekarang perhatikan menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Jadi di sini kalian sudah mencatat formulanya. UN sama dengan BN ditambah U1 kurang B. UN artinya suku ke N, B beda antar suku. Beda antar suku itu tadi yang ini. Bedanya adalah plus 3. Dari mana memperoleh beda? Kalian lihat lagi. Silahkan dimundurkan videonya di video sebelumnya atau di durasi sebelumnya. Ditambah suku pertama dikurangi beda. Suku pertama dikurangi beda. Kita akan lihat contoh bagaimana menggunakan formula ini. Oke, ini adalah contoh bagaimana menggunakan formula yang tadi diberikan. Sekarang lihat, di sini diberikan sebuah barisan aritmatika 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai suku ke N. Kemudian kalian harus menuliskan terlebih dahulu informasi yang kalian peroleh. Beda antar sukunya berapa B-nya? Kita bisa cari dari 3 kurang 1. 3 kurang 1 diperoleh 2. 7 kurang 5 juga 2. Jadi karena dia konstan, maka beda antar sukunya 2. Jadi beda antar sukunya adalah bisa dicari dari 3 kurang 1 atau dari 7 kurang 5 atau dari 5 kurang 3 dan seterusnya. Yang penting 2 suku berurutan, suku belakang dikurangi suku di depan. Nah, U1-nya atau awal dari barisan ini berapa? Awalnya adalah 1. U1-nya 1. Sudah dapat beda, sudah dapat awal, kita sudah bisa masukkan ke rumus suku UN. Suku ke N. UN sama dengan BN ditambah U1 dikurang B. Masukkan. Sampai di sini kita masukkan. BN. B-nya berapa? B-nya 2. N tetap N. Ditambah U1-nya 1. Dikurangi B, 2. Sekarang 2N tetap. 1 kurang 2, min 1. Atau negatif 1. Sehingga UN-nya sama dengan 2N kurang 1. Inilah rumus untuk atau formula untuk barisan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bu, pertanyaannya Bu, kenapa sih kita harus cari UN? Misalkan ditanya pada soal, misalnya ditanya, berapakah suku ke 100? Anak-anak tidak perlu repot lagi nak memikirkan berapa sih suku ke 99, tinggal kita tambah 2 karena bedanya 2. Nah, sementara kita nggak punya informasi suku ke 99 berapa. Dari sini kalian sudah bisa mencari suku ke 100 berarti N diganti dengan 100. N diganti dengan 100. Sekarang perhatikan menjadi 2 dikali N-nya ganti 100 dikurang 1. Ingat dalam operasi matematika ada kali, ada kurang. Siapa dulu dikerjakan? Kali dulu. 2 kali 100, 200. Dikurang 1. Sama dengan 199. Maka pasti suku ke 100 dari barisan ini adalah 199. Jadi dengan mudah kalian bisa cari. Bahkan jika ditanya suku ke 9.999 berapa ya? Kalian bisa coba masukkan N-nya diganti saja. N diganti dengan 9.999. Masukkan dalam formula, N-nya juga diganti di sini, kemudian dikalikan dengan 2, lalu dikurangi dengan 1. Saya rasa ini mudah dimengerti. Semoga anak-anak mudah memahaminya. Kalau memang nanti mendapatkan kesulitan dalam memahami video yang Ibu berikan, silahkan bertanya. Atau langsung saja ibunya di Japri atau di WA. Nah, selanjutnya kalian perlu memahami apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Dari tadi Ibu nyebut nih aritmatika. Jadi
Ada beberapa barisan yang sudah Ibu perkenalkan di awal atau pada materi sebelumnya. Kalian sebelumnya dijelaskan yaitu barisan Fibonacci. Hari ini barisan aritmatika. Ibu akan berikan beberapa contoh barisan. Contoh ya. Contoh pertama. Ibu punya barisan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian ada barisan kedua yaitu 2. Kemudian 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sekarang perhatikan. Untuk contoh 1, 2, 4, 6, 8. Antara sukunya 2 ke 4 atau 4 kurang 2, 2. 6 kurang 4 juga 2. 8 kurang 6, 2. Sehingga ini harus ditambah 2 baru menjadi barisan berikutnya. Inilah yang disebut dengan barisan aritmatika. Beda antar sukunya yaitu ditambah atau dikurangi. Sementara barisan kedua ini 2 dengan 4 masih 2. 4 ini kok 4. 8 ke sini kok 8. Nah, ini artinya bukan barisan aritmatika karena beda antar sukunya tidak konstan. Kalian harus mencari yang konstan. 2 dengan 4, oh berarti 2 supaya menjadi 4 dikali 2. 4 supaya jadi 8 dikali 2. 8 supaya jadi 16 dikali 2. 16 supaya jadi 32 dikali 2. Maka di sini dia beda antar sukunya, bukan dinamakan beda, tapi rasio. Disingkat dengan R. Disingkat dengan R. Rasio antar sukunya adalah dikali atau dibagi. Inilah yang membedakan dua barisan. Jadi barisan pertama disebut dengan aritmatika. Barisan yang kedua disebut dengan geometri. Baik, hari ini Ibu hanya mengajarkan tentang barisan aritmatika, bagaimana rumus suku ke N-nya. Lalu selanjutnya kita akan kalian akan diberikan evaluasi untuk bisa membedakan mana barisan aritmatika, mana barisan geometri, mana bukan aritmatika, mana bukan geometri. Kemudian selanjutnya kalian juga akan diminta untuk mencari suku ke N dari suatu barisan bilangan aritmatika. Baik, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Setelah menonton video ini, Ibu sangat berharap jika mengalami kendala, silahkan kita diskusikan bersama. Setelah grup dibuka akan kita diskusikan, atau nanti kita akan belajar bersama-sama. Ada yang mau japri juga boleh. Jadi untuk hari ini tidak ada tugas yang harus kalian selesaikan yang diambil nilainya, namun tetap ada pemberian contoh-contoh soal yang harus kalian selesaikan untuk melihat apakah kalian mampu membedakan mana aritmatika, mana geometri. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya untuk mencari suku ke N dari suatu barisan aritmatika, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.